Polres Pati berhasil meringkus 2 orang pelaku diduga penyalahgunaan BBM di sekitar Jalan Raya Juwana, Wedari Jaksa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan kepada para pelajar untuk tidak menikah muda melalui sosialisasi Ojo Kawin Bocah. Penukaran uang lama dengan uang baru emisi 2022 masih diminati masyarakat. Masyarakat rela antri berjam-jam untuk menukar uang baru tersebut. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polres Pati berhasil meringkus 2 orang diduga pelaku penyalahgunaan BBM. Pelaku ditangkap pada Kamis 25 Agustus 2022 di sekitar Jalan Raya Juwana, Wedari Jaksa dan terancam 6 tahun penjara. Polres Pati berhasil meringkus terduga pelaku penyalahgunaan BBM jenis solar. Pihaknya berhasil meringkus 2 orang pelaku berinisial MA dan P yang bekerja sebagai sopir. Pelaku tersebut mengambil solar di wilayah Pati. Dalam kasus tersebut, Polres Pati mengamankan 1 unit mobil pick-up Colt TL300 dan 60 jerigen yang berisi kurang lebih 1,8 ton solar. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dalam sesi jumpa pers mengungkapkan bahwa pelaku rencananya akan mengirimkan solar itu ke daerah Juwana. Diduga solar itu akan diperjualbelikan untuk perkapalan. Pelaku tersebut mengelabui petugas dengan cara menutupi jerigen solar tersebut dengan terpal. Kemudian untuk kronologinya, jadi yang bersangkutan itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang bersangkutan mengambil bahan bakar yang disubsidi tanpa izin, yang sulit pemerintah yang ini memang tidak boleh, karena apalagi saat ini kita sama-sama ketahui bahwa jadi atensi pemerintah kaitan dengan BBM. Lebih lanjut, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing mengungkapkan pelaku dalam melancarkan aksinya dibantu oleh 1 orang karyawan. Pihaknya berharap kasus ini akan dijadikan perhatian lebih mengenai penyalahgunaan subsidi pemerintah dan akan terus melakukan operasi di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Pati. Kini para pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Kapolres Pati beserta personil kepolisian dari Polres Pati mengunjungi SPBU Tanjang, Kecamatan Gabus. Kunjungan langsung Kapolres Pati dalam rangka menindaklanjuti perintah Kapolri dan Kapolda untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. Kapolres Pati beserta personil kepolisian dari Polres Pati memantau langsung pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU Tanjang, Kecamatan Gabus pada Rabu siang. Kedatangan Kapolres Pati AKBP Christian Tobing dalam rangka menindaklanjuti perintah Kapolri dan juga Kapolda Jawa Tengah untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di daerah. Dalam pemantauan langsung ini, pihak Polres Pati mengaku akan mengecek kendaraan yang mencurigakan dan mengecek bagi masyarakat yang membeli menggunakan jerigen. Hal ini diungkapkan Kapolres Pati AKBP Christian Tobing sebagai langkah pengawasan dari Polres Pati terhadap pendistribusian BBM bersubsidi. Ini dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi perintah dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, yaitu kaitan dengan mengecek kemudian mengawasi pendistribusi BBM yang disubsidi. Jadi dengan adanya personil, kemudian upaya-upaya yang kami lakukan, tentunya ini merupakan bentuk pengawasan dari kami Polres Pati untuk tidak ada penyimpangan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Lebih lanjut, AKBP Christian Tobing mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi dengan jerigen diwajibkan menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan peruntukan BBM bersubsidi tersebut. Disinggung mengenai personel yang ditugaskan dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi ini, AKBP Christian Tobing menjelaskan bahwa pihak Satreskrim Polres Pati sudah menyiapkan tim untuk penanggulangan penyimpangan BBM bersubsidi. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-66 tingkat kuartir daerah atau Kuarda Jawa Tengah digelar di Kebun Raya Indro Kilo Boyolali. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan agar tidak ada siswa sekolah yang kawin bocah alias nikah muda. Adalah kami yang tua-tua ini
Upacara peringatan Hari Pramuka ini dihadiri langsung oleh Kamabida Jawa Tengah yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Rabu siang di Kebun Raya Indrokilo, Boyolali. Dalam kesempatan ini, Sekjen Kuarnas Bahtiar Utomo juga memberikan lencana penghargaan, diantaranya untuk Kakwarda Jawa Tengah Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kakwarca Boyolali Supana, dan lainnya. Dalam amanatnya, Ganjar juga menyinggung kondisi sosial ekonomi saat ini, mulai dari permasalahan energi, pangan, lingkungan, dan lainnya. Di sisi lain, dia mengapresiasi keterlibatan Pramuka dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut juga menunjukkan semangat gotong royong, akal, serta pengetahuan. Tak hanya itu, Pramuka dinilai aktif dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, Ganjar berpesan bagi pelajar pramuka yang masih muda-muda, jangan menikah dini atau ojo kawin bocah. Sekarang kita gerakan tadi saya titip awas narkoba, ojo kawin bocah ya, generasi berencana itu. Terus kemudian kita yuk jaga lingkungan, ada sampah, ada penanaman. Saya kira kalau pramuka soal itu luar biasa lah, tinggal bagaimana kita menggerakkan. Tapi memang pembinanya harus mendampingi terus-menerus agar mereka adaptif, agar mereka kreatif, agar mereka inovatif. Tali temali kan bagus, tapi kan mesti praktek gitu kan. Tanam-menanam bagus, tapi juga harus praktek. Nah, dengan praktek-praktek itu kita harapkan manfaatnya jauh lebih banyak ya. Sementara itu, Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan, pihaknya mengikuti arah kebijakan yang sama, yakni dengan penanganan stunting melalui sosialisasi ojo kawin bocah. Berkaitan dengan pesan terhadap adik-adik kita, ojo kawin bocah, tentunya Boyolali juga mengikuti arah kebijakan yang sama. Karena ini adalah merupakan bagaimana kita bersama hadir untuk penanganan stunting di Kabupaten Boyolali. Kalau Pak Gubernur tadi adalah pesan untuk Jawa Tengah, maka Boyolali juga bagian dari Jawa Tengah. Tentunya kita juga melaksanakan apa yang menjadi arah kebijakan Gubernur dan sosialisasi tentang ojo kawin bocah pada anak-anak kita ini memang perlu, karena ini juga termasuk bagian ketika kita bersama-sama dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Boyolali. Menikah di usia muda dapat berisiko menyebabkan stunting pada anak, sedangkan diketahui pada tahun lalu angka stunting mencapai 8,5%. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu
menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, setelah peluncuran uang kertas baru emisi 2022 oleh Bank Indonesia, masyarakat masih sangat antusias untuk menukarkan uang lama ke uang edisi terbaru. Warga bahkan rela antri dan datang dari luar wilayah demi mendapatkan uang baru. Begitu mobil kas keliling milik Bank Indonesia kantor wilayah Solo tiba, warga langsung mendatangi dan mengantri di samping mobil tersebut. Sudah hampir 1 jam masyarakat menunggu kehadiran mobil kas Bank Indonesia di kantor Setda Komplek Pemkab Boyolali untuk menukarkan uang kertas baru edisi 2022 yang baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia. Masyarakat mengaku tertarik dengan tampilan uang baru mulai dari ukuran, desain hingga warnanya. Beberapa warga yang akan menukarkan uang baru tidak hanya dari dalam wilayah Boyolali, namun juga dari luar wilayah. Mereka rela datang dari jauh demi bisa mendapatkan paket uang baru. Dari Salatiga. Kenapa jauh-jauh dari Salatiga ke Boyolali mau nukar uang? Awalnya penasaran mas, apa namanya bentuknya kok begitu menarik. Akhirnya udah cari-cari yang deket sana nggak ada. Yang deket sana paling deket ya ini Boyolali. Akhirnya daftar. Tukar berapa ini? Tukar 5 paket 1 juta. Terus sudah mendapatkan tanggapannya seperti apa mas? Ya lebih bagus ya mas dari sebelumnya. Bahannya juga lebih bagus. Rencana untuk apa mas uangnya? Mungkin dibagi-bagi sama keluarga. Alhamdulillah dapat. Bisa untuk apa ya? Buat sosialisasi di rumah untuk warga lingkungan. Kalau melihat bentuk-bentuknya sendiri seperti apa? Ringkes. Ini bentuknya beda-beda ya? Ya, ringkes. Untuk nilai dari nilainya juga dari terkecil sampai yang terbesar ada bedanya. Bank Indonesia Kantor Solo mensyaratkan bagi warga yang akan menukarkan uang baru diharuskan mendaftar secara online di situs Pintar Bank Indonesia. Setiap warga dibatasi menukarkan uang baru maksimal 5 paket. Setiap 1 paket bernilai Rp200.000 yang berisi pecahan Rp100 hingga Rp1.000 edisi terbaru. Namun bagi warga yang tidak bisa melakukan pemesanan secara online, BI memberikan toleransi bisa menukarkan uang baru hanya 1 paket saja. Hal ini sebagai upaya untuk sosialisasi uang edisi terbaru. Kabupaten Boyolali menjadi lokasi terakhir mobil kas keliling Bank Indonesia, setelah sebelumnya juga melakukan pelayanan di beberapa kabupaten lain di wilayah Solo Raya.
Kalau sudah daftar pintar itu maksimal itu 5 paket 1 juta. Animo masyarakat di sekitar Solo Raya itu terutama di Boyolali ini sangat banyak, Mas. Kita modalnya hari ini bawa 50 paket. Yang terdaftar di Pintar itu kira-kira sampai terakhir ini 42 penukar, Mas, yang terdaftar paket. Belum lagi yang PNS. PNS kan kita kasih toleransi itu kan 1 paket 200.000. Setelah tahap sosialisasi ini, Bank Indonesia akan mulai mendistribusikan uang edisi terbaru ke masing-masing perbankan mulai awal bulan September esok. Setelah tahap sosialisasi ini, Bank Indonesia akan mulai mendistribusikan uang edisi terbaru ke masing-masing perbankan mulai awal bulan September. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal melakukan gerakan lawan stunting melalui Gemar Makan Ikan. Selain sosialisasi Gemar Makan Ikan, juga dilakukan pemberian bantuan paket lauk ikan berisi bandeng presto, sarden, dan tahu bakso ikan. Pemberian paket lauk ikan ditujukan melalui posyandu di wilayah Puskesmas Kecamatan Ngampel agar diberikan kepada anak-anak balita. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal Hudi Sambodo mengatakan, gerakan ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, terutama kepada ibu yang memiliki anak balita. Ada 350 paket lauk ikan yang dibagikan kepada anak-anak balita di Kecamatan Ngampel. Dijelaskan ikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk pertumbuhan fisik dan otak supaya anak-anak menjadi sehat dan cerdas. Jadi hari ini di Ngampel ini ada 330 paket. Ini berdasarkan data stunting yang ada di Kabupaten Ngampel. Kemudian kita juga sudah memberikan bantuan yang sama. Ini di Kecamatan Boja, terus kemudian di Kecamatan Sukorejo, kemudian juga di Pondok Pesantren Tampingan dan di Pondok Pesantren di Kangkung. Acara ini dalam rangka untuk menggiatkan Gemar Makan Ikan yang sekaligus untuk penanganan stunting, karena gizi daripada ikan ini sangatlah mencukupi untuk kecerdasan anak balita maupun pertumbuhan di masa balita. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kendal Parno mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi Dinas Kesehatan dengan DKP Kendal untuk penanganan stunting di Kendal. Tujuannya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kendal yang di tahun 2022 ini masih cukup tinggi, sekira 7.000 anak. Ada inovasi tentang percepatan penurunan stunting. Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk percepatan penurunan stunting dengan inovasi pemberian bantuan makanan tambahan berupa ikan untuk menambahi gizi khususnya di Kecamatan Ngampel. Alhamdulillah data per hari ini dari kemarin bulan Mei 330, untuk hari ini kita turun menjadi 118. Itu ada signifikan untuk percepatan penurunan stunting. Alhamdulillah ada penurunan di Kecamatan Ngampel. Ini selalu kita akan genjot, akan kita turun terus ke 30 puskesmas dan berkolaborasi juga dengan stakeholder, diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Ini bisa turun, yang dilakukan di sini apa itu, Pak? Jadi pertama ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan tentang stunting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memberikan suatu sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk mengerti bahwa dari kecil itu orang tuanya harus bisa paham tentang masalah gizi. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki selaku Ketua Percepatan Penurunan Stunting Kendal mengatakan, guna menekan angka stunting di Kendal diperlukan kesadaran bahaya gizi buruk, khususnya para ibu, agar lebih memperhatikan asupan gizi buah hatinya. Jadi yang pertama-utama, target stunting di Kabupaten Kendal itu harus turun secara drastis. Kita jangan kalah dengan kabupaten-kabupaten lain. Sehingga hari ini apa yang kita lakukan bagian daripada tahapan-tahapan untuk bagaimana caranya stunting di Kabupaten Kendal ini bisa turun. Pemberian bantuan tentang penggalakan makan ikan
Tentunya itu bagian daripada penanganan stunting yang secara berkesinambungan. Melalui pemerintah, melalui Kepala Dinas Perikanan inilah mempunyai peran dan kepedulian pada masyarakat. Jadi stunting ini memang benar-benar turun. Dan saya selaku Ketua Stunting sudah menyampaikan kepada Kapus bahwa Desember targetnya stunting harus turun. Puskesmas Ngampel termasuk yang berhasil menurunkan angka stunting. Dari sekira 300 anak yang terkena stunting di tahun 2021, kini di tahun 2022 turun menjadi sekira 150 anak. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Komitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kudus terus digaungkan oleh Bupati Kudus Hartopo. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP secara simbolis di Balai Desa Medeni Undaan Kudus pada Rabu kemarin. Guna mendukung adanya pendidikan secara merata untuk semua kalangan, Bupati Kudus Hartopo memberikan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang diberikan kepada siswa-siswi dari keluarga tidak mampu. Dalam hal ini Hartopo juga optimis adanya bantuan PIP tersebut menjadi salah satu perwujudan dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencairan dana PIP ini adalah bentuk kepedulian pemerintah, kepedulian Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, Mbak Puan, yang bagaimana supaya bisa meningkatkan untuk kualitas sumber daya manusia, ya, untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa ini. Jangan sampai anak-anak ini ada yang tidak sekolah, ada yang sampai gagal ke sekolah. Maka dari itu kepedulian Mbak Puan ini memang patut kita apresiasi. Semoga di dalam peluncuran PIP ini tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya pada masyarakat Kudus yang tentunya ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama yang memang kurang mampu. Itu ya. PIP alhamdulillah usulan dari kami DPC PD Perjuangan Kabupaten Kudus kepada Ibu Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, alhamdulillah direalisasi. Ini wujud bahwa Mbak Puan peduli terhadap lingkungan sampai dengan tingkat bawah. Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Kudus kurang lebih 800-an PIP cair, dan tentunya kami berharap program ini akan diteruskan setiap tahun, dan tentunya masyarakat sangat mengapresiasi. Tadi juga menyampaikan masyarakat doakan juga kepada Mbak Puan agar nanti Mbak Puan menjadi presiden di 2020. Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa ini, pemerintah Kabupaten Kudus memberikan bantuan PIP tersebut kepada 568 siswa SD, 179 siswa tingkat SMP dan SMA sederajat, yang mana penerima merupakan siswa dari berbagai sekolah di 9 kecamatan yang berada di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, tim Lingkar TV melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.